Pertama dari perspektif industri kreatif, tinggal bagaimana presiden baru nanti akan meneruskan apa yang sudah makin bagus. Kalau saya tidak salah, waktu itu Presiden SBY sudah menggelontorkan uang 300 miliar untuk industri kreatif. Presiden Jokowi meneruskan estafet itu menjadi 1,2 triliun untuk industri kreatif, dan di periode kedua tentunya akan lebih besar lagi. Nah, diharapkan presiden berikutnya tentunya akan membesarkan lagi, karena tadi juga sempat sudah kita dengar bahwa sumber daya alam itu ada batasnya, akan ada habisnya. Kita harus belajar misalnya dari Dubai. Dubai itu oil and gas adalah pemasukan nomor 4 di negara tersebut, karena uang dari oil and gas dipakai untuk memperbesar industri nomor 1 pariwisata, nomor 2 properti, dan nomor 3 perdagangan. Jadi mereka menggunakan hasil dari mengeruk bumi itu diambil untuk membesarkan usaha-usaha yang sebenarnya menggunakan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang terus dikembangkan, dan saya melihat kita dari presiden-presiden sebelumnya sudah makin naik angkanya gitu ya, dan mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya semakin besar anggaran yang diberikan untuk industri-industri yang bukan hanya hilirisasi harus dilakukan, karena itu menghasilkan lipatan-lipatan yang lebih bagus, tapi uang yang dihasilkan dari hilirisasi ini mudah-mudahan bisa digunakan juga untuk sektor-sektor industri, salah satunya industri kreatif, yang bisa menghasilkan lipatan-lipatan yang lebih besar untuk GDP dari Indonesia sendiri. Oke, dari Anda Mas Akbar ya, PR untuk Presiden baru 2024 dan 5 tahun ke depannya begitu ya. Apakah juga mungkin salah satunya mungkin menambah, men-scale up jumlah pengusaha lagi nanti di kabinet gitu ya. Seperti apa nih Mas Akbar? Waduh, itu saya nggak mau masuk ranah politik. Tapi PR-nya deh untuk ya, next presiden ya. saya ingin bicara seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa program pemerintah yang hari ini sudah dilaksanakan, yang sekarang sedang berjalan itu sangat baik sekali. Utamanya soal hilirisasi. Yang ini adalah nilai tambahnya sangat luar biasa bagi pendapatan negara, multiplier efeknya bagi lahirnya UMKM baru juga sangat luar biasa, dan juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Nah, hal ini yang saya sampaikan, apabila pemerintahan baru tidak sejalan dengan apa yang sudah diletakkan pondasinya dengan sangat baik hari ini, maka kita akan ngulang lagi. Ngulang lagi itu yang kita korbankan sangat banyak. Waktu yang pertama, menghadapi bonus demografi 2030, Indonesia emas 2045, kalau kita harus ngulang lagi, kita akan rugi waktu. Yang kedua, biaya yang sudah kita keluarkan selama ini. Seluruh program-program pemerintah yang sudah dijalankan hari ini, yang sudah sangat baik, multiplier efeknya, impactnya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bayangkan Mbak, salah satu negara G20 yang berhasil bangkit dan tumbuh itu adalah Indonesia dengan 5,71% di tahun 2022. Dan ini semua harus kita apresiasi, dan pemerintahan selanjutnya kami berharap ini bisa diteruskan dengan sangat baik dan sebaik-baiknya. Semua yang sudah on track begitu ya, dan memang memberikan raport yang baik, kenapa tidak diteruskan begitu ya, karena sesuatu yang baik juga. Nah, untuk Mas Diwang, ini seperti apa fokus wirausaha muda mandiri ke depannya ya? Mungkin targetnya tahun ini, tahun depan, mungkin untuk sebagai salah satu support juga nih untuk mencetak 1.600 wirausaha baru yang mumpuni pastinya untuk mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Betul. Kuncinya tadi adalah mumpuni ya. Artinya sustainability tadi. Ketika tadi saya bilang bahwa pendaftar daripada wirausaha muda mandiri itu sudah ribuan. Namun untuk kemudian dia bisa sustain dan akhirnya menjadi pengusaha yang scale up, itu dibutuhkan yang namanya tadi ekosistem pembinaan tadi gitu kan. Pembelajaran. Karena kenapa? Karena UKM-UKM ini memang perlu mentorship yang pas gitu ya. Artinya selain tentunya memang kemudahan pembiayaan, dukungan dan lain-lain. Tapi ketika kemudian dia sudah mendapatkan itu, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara bisa mengefektifkannya, gimana cara mengoptimalisasinya, itu hanya dengan cara tadi mentorship, terus pendampingan, pembinaan dan lain-lain. Jadi kalau saya bisa sharing bahwa UMM ke depannya kita akan mengutilize network kita gitu ya. Artinya alumni UMM sudah ribuan gitu ya, tapi masih berpencar-pencar dan kemudian mungkin tidak saling mengenal gitu misalnya. Kita akan coba
meng-launching satu program namanya WMM Academy, di mana itu adalah suatu platform baik digital dan juga offline, di mana mereka bisa saling bertemu, saling mentorship, saling matchmaking, bisa di tempat itu pun juga mereka bisa bertukar pikiran, saling mengajar gitu ya, tapi juga bisa saling mengenal produk satu sama lain. Jadi mereka bisa saja melakukan sinergi-sinergi daripada setiap pengusaha, bisa saja pengusaha boga gitu ya, dia bisa bersinergi dengan kreatif, demikian juga dengan digital. Jadi kita pertemukan mereka, kita bikin mereka suatu platform yang akan kemudian bisa mengenhance added value tadi gitu maksudnya. Jadi itu yang kita akan jalankan. Oke, baik. Mandiri dengan porsinya dan tampaknya sudah ada timeline-nya begitu ya untuk menuju ke sana ya. Mas Maruf, menurut Mas Maruf sendiri yang bisa dilakukan pemerintah lah untuk menstimulasi ya atau menambah jumlah para pengusahanya apalagi untuk melipat gandakan PDB selain kebijakan hilirisasi tadi ditambang gitu ya, apalagi sih yang juga bisa efektif lah menambah nilai tambah atau memberikan added value terhadap perekonomian. Jadi gini, ada data ketenaga kerjaan yang menarik sebenarnya. Jadi jumlah pekerja formal itu turun, jumlah pekerja informal itu naik. Itu ada dua kemungkinan. Satu memang ada PHK, kedua orang udah mau jadi orang kantoran, mau kerja sendiri. Jadi itu ada dua tafsiran. Itu perlu diakses lebih dalam. Artinya apa? Jadi dan pengangguran di usia 15 sampai 24 itu 20%. Pengangguran di usia 25 sampai 30 itu sekitar 15%. Tinggi sekali. Artinya apa? Ini adalah sebuah banyak pengusaha yang saya pernah lakukan studi tadi itu bahwa banyak karena kejepit gitu ya. Karena situasi jadi kreatif. Betul. Karena salah satu contoh itu pandemi itu banyak bikin orang kreatif. Jadi kadang ini harus disitulah, orang udah kejepit, kasihlah kesempatan. Nah, itu momentum pemerintah artinya menciptakan pengusaha baru itu adalah ini ada orang udah kejepit, udah ada pokoknya mau nggak mau saya harus hidup kan gitu. Saya harus apa gitu. Nah, itu harus di servis. Nah, salah satu yang secara kelembagaan bisa memfasilitasi itu kan dua kementerian. Kemenkop, dia kan koperasi sama Pak Sandiaga Uno gitu kan di ekonomi kreatif. Itu harus hand in hand untuk menyaring tuh anak-anak muda, ya kan. Jadi jangan ngurusin koperasi, Pak Teten jangan ngurusin koperasi mulu lah gitu. Coba masuk ke penciptaan pengusaha baru bisa tied up dengan HIPMI ya kan, nanti program seperti apa gitu dan konkret. Kalau saya sih konkret, sekarang yang lebih banyak itu adalah lembaga pelatihan teknik, Pak. Iya, gimana jadi karyawan yang bagus, skillnya bisa ngetik atau bisa apa gitu kan. So, kenapa tidak kita bikin sekolah wirausaha gitu kan, lebih banyak tuh di daerah-daerah gitu. Jadi outputnya jadi pengusaha bukan jadi pekerja gitu. Jadi cobalah itu disusun. Toh Menteri Pendidikan sekarang bekas pengusaha ya kan. Kira-kira bisa, udah banyak programnya Pak Nadiem yang bagus tinggal disusun. Kemudian kedua, kalau menurut saya gini, iklim investasi tetap penting. Jadi salah satu yang perlu dilanjutkan Presiden selanjutnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu luar biasa bagus. Itu harus di breakdown, harus dilanjutkan. Mau nggak mau. Karena itu salah satu terobosan yang penting karena gini, pengusaha itu akan tumbuh dengan sendirinya kalau iklim investasinya itu bagus. Gitu. Artinya kreativitas yang muncul itu bisa terdeliver gitu loh. Jadi mau bikin izinnya gampang, mau dapat financial supportnya gampang, mau dapat aksesnya gampang. Jadi pemerintah itu sebenarnya tinggal nyediain fasilitas-fasilitas dasar aja. Kita cerdas-cerdas orang Indonesia itu. Kreatif. Gitu. Kreatif ya. Ini menarik sebenarnya. Apalagi kalau ngomongin Pak Nadiem kan di Kementerian Pendidikan ya. Perlu nggak sih sebenarnya untuk lebih menanamkan jiwa entrepreneurship kan kalau ini dari anak-anak kampus gitu ya. Mungkin ada kurikulum yang bisa dipelajari gitu dari SD gitu ya. Mungkin nggak sih bisa bahwa kita mulai mencetak atau membangkitkan jiwa entrepreneurship itu dari masa sekolah dasar gitu. Justru kita arahkan bukan hanya jadi yang common profesinya kayak dokter atau mungkin kayak ya biasanya gitu ya kerja di bank dan lain-lain. Tetapi ada tuh pilihan untuk jadi pengusaha. Ini Anda melihatnya seperti apa nih Mas Yoris? Saya dari Anda dulu. Iya, sangat penting dan saya yakin dengan konsep Merdeka Belajar ini yang pelan-pelan akan dijalankan secara nasional, hal tersebut akan terjadi gitu ya, karena sebenarnya kalau dari dasar dari sekolah dasar mereka sudah belajar gitu, apalagi kalau saya lihat memang mindsetnya memang sudah rata-rata pengen gitu kan, dan kalau dia sudah merasakan dari hal-hal kecil yang sudah diajarkan itu sangat baik. Karena kalau dari pengalaman saya sendiri, dulu misalnya waktu saya di SMA kebetulan bersama Mas Diwang juga gitu ya,
kita jualan kaos waktu itu dimarahin sama sekolah. Oh iya, Mbak. Karena Nah, tugasnya dibilang, belajar "Kamu aja ke gitu sekolah ya. ya kamu tugasnya belajar." Tapi kita kreatif tadi kan, kita negosiasi sama sekolah, kita bilang, "Kaos-kaos yang kita jual ini, kita kasih tumbang ke OSIS." Akhirnya dibolehin, gitu kan. Nah, bayangin sekarang hal-hal seperti itu, Kemendikbud saya rasa sudah masukin dari SD, SMP, SMA, dan tetap tidak melupakan tugas utamanya untuk belajar, tapi sebenarnya bisa belajar dari proyek-proyek yang dilakukan, gitu Ya. kan. Jadi ini yang saya lihat sih dari berbagai sekolah-sekolah dasar, kebetulan karena anak saya juga masih kecil, jadi saya melihat, ini sekarang sekolah-sekolah sudah mulai berubah sekali gitu ya landscape-nya. Jadi ke daerah, ke kota-kota besar juga. Nah, ini yang kita memang harapkan sehingga ekosistemnya sudah ada gitu ya, dan akhirnya pada saat Oke, generasi Z atau generasi Alpha masuk, baik. itu mereka akan jauh lebih baik lagi. Setuju. Setuju sekali Mas Yoris ya. Dari Mas Akbar, Ya. pengusaha-pengusaha Anda kan punya anak-anak pasti akan melahirkan anak-anak calon-calon pengusaha ke depannya ya. Akan lebih baik nggak sih sebenarnya itu pendidikannya juga diberikan dari sejak dini ya, pendampingannya juga dari sejak dini, lebih Ya. awal. Sangat penting sekali, seperti yang awal saya bilang bahwa laboratorium pencetak pengusaha baru itu adanya di kampus, adanya di sekolah-sekolah. Bagaimana mereka bisa aware terhadap dunia usaha gitu kan. Jadi dari seluruh fakultas, saya rasa nggak usah sampai kurikulum lah, dari seluruh fakultas itu bisa diadakan sebuah kerjasama dengan lembaga seperti organisasi kewirausahaan atau apapun itu yang bisa mementoring, memberikan coaching klinik, memberikan pemahaman terhadap wirausaha, agar anak-anak muda kita dari usia dini ini aware dan memang paham terhadap dunia usaha. Dan saya rasa itu sangat penting sekali. Sangat penting ya, apalagi kalau misalnya dari sejak dini ya, dari mulai SD mungkin konsep berbisnisnya sudah mulai dikasih tahu gitu ya, seperti apa ya. Kalau dari Mas Iwan gimana? Kan sejauh ini wirausaha mandiri mungkin dari 18 up ya, kepikiran nggak sih untuk mungkin dari bawah itu juga sudah mulai nih Mas? Bukan hanya kepikiran, Mbak. Ini kebetulan banget nih ya. Artinya dalam rangka Hari Anak Nasional nih besok nih ya, kita punya satu program namanya WMM Junior. Oh iya? Iya. Oke. Itu dari mana? Good news ya. Betul. Ini pas banget nih. Kenapa? Jadi kita berpikiran bahwa memang kita kerjasama dengan salah satu NGO namanya Edukasi 101, di mana kita melakukan pembelajaran atau pengajaran kepada guru-guru di 20 sampai 30 sekolah gitu ya, bukan hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil bahkan. Kalau kita tadi bilang Mas Yoris bahwa anak-anak sekarang di kota besar biasa dengan kurikulum, tadi kan ada bazar, ada apa, mereka SD bisa jualan, udah diajarin kayak gitu kan. Tapi apa kabar dengan yang ada di Kupang? Apa kabar yang ada di Labuan Bajo? Nah, kita lakukan itu, kita berikan pembelajaran gimana caranya membuat suatu pembelajaran secara kreatif gitu ya, sehingga sangat amazing banget ketika kita lihat bahwa anak-anak SD, ini nanti kita tanggal 25 ini kita datangkan 10 yang sudah kita kurasi dan kita cari juaranya. Kita Seluruh dengan, Indonesia ini? hanya dengan 30 sekolah yang kita 30 sekolah, jalankan. oke, Tapi oke. ada sekolah imbas juga. Jadi satu sekolah dalam perjalanannya dia harus memberikan imbas kepada 20 sekolah baru. Dia total bisa mungkin 300-600 sekolah gitu ya yang masuk dalam impact ini. Jadi mereka akan datang, mereka akan present. Ya anaknya yang present, di mana mereka bisa membuat satu project based gitu ya, di mana mungkin mereka melihat nih misalnya di NTT gitu ya, dia ngelihat di sekolahnya itu ada enceng gondok gitu misalnya ya kan, kok jadi lahan limbah gitu misalnya, dan mereka bisa diajarin, oh kenapa nggak itu dibuat jadi sesuatu karya dan akhirnya dijual. Kalau itu kota besar saya rasa biasa, tapi ini kota-kota kecil, jadi itu sesuatu yang luar biasa dan saya rasa ini bukan saja menjadi planning tapi sudah kita jalankan. Mudah-mudahan ini udah jalan 2 tahun. Mudah-mudahan kita dilancarkan di tahun-tahun berikutnya dan saya yakin dari masa kecil tadi, masa benih itu, daya kreativitas harus bisa dikembangkan. Karena dari situ dia akan mungkin menjadi pengusaha yang tangguh, bisa jadi kreativitas, bisa macam-macam dan mempunyai produk-produk yang akhirnya bisa bisa dikembangkan gitu ya. Ya. Itu aja sih. Setuju. Wah, it's good news ya. Ternyata sudah dari yang paling dari level di bawah 18 tahun pun juga sudah jadi concerns yang di Mandiri ya. Mas Maruf, ternyata banyak loh kementerian yang bisa terlibat ya untuk mencetak 1000-an lebih ini gitu ya. Mungkin sedikit saja konklusinya dari semua topik bahasan kita nih Mas Maruf. Kalau saya sih pada akhirnya itu ke goodwill ya. Pada akhirnya pemerintah mau nggak? Ya, kalau saya sih konkret. Jadi capres yang mau memenangkan hati rakyat ya, elektabilitas yang tinggi menurut saya. Kasih solusi yang jelas.
konkret gitu. Saya mau bikin 2000 pengusaha baru, ini caranya gitu. Kira-kira konkret aja gitu. Karena itu yang dibutuhkan. Dan rakyat itu sederhana, kalau kemudian dilayani kebutuhannya ya mereka akan memilih. Gitu. Jadi saya secara terbuka menyarankan bahwa capres-capres nanti kalau bikin program yang jelas aja gitu. Jangan ngawang-ngawang. Emang kebutuhan, makanya program ini kan desainnya untuk menyuarakan itu kan. Kira-kira ini loh kebutuhannya gitu. Silakan didesain ya, kemudian ditawarkan ke publik gitu kira-kira gitu. Jadi karena nanti konkretnya itu kan kita targetnya kan jelas, pengen jadi negara maju dan demografi kita terbatas. Dan kita pengen presiden yang siapapun yang terpilih dari 3 calon itu taktis gitu, konkret gitu kira-kira.